والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami muliakan segenap alim ulama, para habaib, para kiai, para imam masjid dan tokoh masyarakat beserta seluruh kesepuhan yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Habib Kamil As-Segaf dan seluruh habaib yang hadir, karena yang saya ingat namanya cuma nama beliau, namun insya Allah kehadirannya para guru, para kiai, para habaib di masjid, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini insya Allah membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Dan khususnya guru kita, semoga senantiasa dipanjangkan umur beliau oleh Allah dalam sehat wal afiyah, dimudahkan urusannya, diberkahi kehidupannya, dan disampaikan keinginannya di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini sebenarnya tausiah dia hukum sengsah. Orang Ambon bilang tausiah beta ini dia hukum sengsah. Karena kenapa? Kaidah fikih mengatakan idza wajadal ma'u batalat tayammum. Jika sudah ada air, maka debu yang menjadi alat bersuci dalam cara tayammum itu sudah tidak terpakai. Barusan ini beliau siram kata orang dengan air luar biasa. Kalau pepatah Arab bicara bahasa pengantin bilang la itra ba'dal aris. Yang namanya pengantin baru itu tidak pantas dikasih minyak wangi lagi. Karena orang kalau mau nikah, orang kasih dia pewangi itu, kasih minyak wangi harga mahal-mahal punya. Dia pakai luluran, dia pakai minyak wangi, dia semprot minyak wangi bukan 2-3 semprot, tapi sampai di leher-leher dia semprot semua. Ini antum ini semua malam hari ini pengantin baru semua. Kenapa pengantin baru? Karena sudah wangi luar biasa. Itu kalau kita dengar dari awal Habib Abdurrahman menyampaikan tausiah tadi, itu dari awal sampai akhir. Kalau ketorang pesan sate itu yang ada dia pun gaji, dia pun lemak, dia pun ati ampelasu yang ada. Itu dari awal sampai akhir semua daging. Insya Allah mudah-mudahan bawa keberkahan dan kemanfaatan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kami duduk di sini dua tujuan kami. Yang pertama tabarruk. Kami ambil barakah dari tempat yang insya Allah Allah berikan keberkahan banyak luar biasa di tempat ini. Karena majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir yang selalu dilaksanakan, diselenggarakan di masjid ini, pastilah keberkahan banyak di sini. Kami datang untuk bertabarruk. Karena saya datang ke Ternate ini Bapak Ibu mendampingi ayah saya yang sekarang beliau lagi acara di Masjid Al-Muttaqin sama Habib Bagir. Naam, mendampingi beliau. Namun yang kedua, selain saya datang bertabarruk, saya juga datang di sini sebagai tamu. Yang namanya tamu itu ad-dhaif kal mayyit.
Yang namanya tamu itu seperti mayat. Dia itu mau diangkat tangannya, mayat kalau lagi dimandiin dia bisa malawang ke saya? Saya bisa. Diangkat kakinya, disiram badannya, mayat gak bisa ngelawan karena namanya juga mayat. Dan tamu itu seperti mayat. Kalau disuguhin ikan kuah kuning, jangan minta ikan bakar, begitu. Namanya juga tamu. Nah, insya Allah mudah-mudahan kami duduk di sini membawa keberkahan untuk diri kami khususnya dan untuk semua yang hadir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya karena saya juga ingin ambil berkah, mau ajak semua untuk mari sama-sama kita baca niat i'tikaf. Mungkin ada yang datang dan lupa baca niat i'tikaf. Kita baca niat i'tikaf agar per detik kita duduk di masjid dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama saya baca dan diikuti oleh seluruh hadirin. Nawaitul i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Guru-guru kami mengajarkan i'tikaf itu kan hukumnya sunnah. Jika ingin mendapatkan pahala yang lebih besar dari itu, guru-guru kami mengajarkan untuk menadari i'tikaf tersebut agar kita mendapatkan pahala wajib dari i'tikaf. Maka sama-sama kita baca sebelum niat i'tikaf agar pahalanya lebih berbobot, lebih banyak di sisi Allah. Kita baca niat nazar untuk i'tikaf agar kita mendapatkan pahala wajib dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama. Nadartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf al-manzur ma dumtu fihi fardhan lillahi ta'ala. Ini insya Allah biar yang ngantuk, yang ada kunyah risol di belakang, kunyah kue pulut di belakang, insya Allah tetap dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak panjang lebar, pastinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita untuk bisa mendapatkan taufik, kenikmatan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu, kenikmatan itu bentuknya banyak dari sisi Allah. Ada berupa sehat walafiat, ada berupa rezeki, ada berupa hidup umur, ada berupa anak, berupa jodoh dan lain sebagainya. Tapi nikmat terbesar, nikmat teragung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah nikmat iman, Islam dan nikmat diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi untuk kita semua adalah nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sering berdoa pada saat kita sedang hadir dalam majelis ta'lim, kita sedang duduk berdoa, kita minta, ya Allah berikanlah saya taufik dan hidayah. Tapi banyak dari kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan taufik tersebut. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Minhajul Abidin mendefinisikan tentang taufik. Apa yang dimaksud dengan taufik? Taufik itu adalah qudratun ala ta'ah, satu kemampuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada seorang hamba agar hamba tersebut bisa berbuat ketaatan kepada Allah. Sehingga kita tidak duduk di masjid, tidak mengkaji suatu ilmu, tidak melaksanakan salat, tidak berzikir, tidak sujud, tidak bersedekah, tidak beribadah, kecuali atas dasar taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah di malam hari ini kita hadir di sini sebagai pilihan dari hamba-hamba Allah yang akan diberi taufik, bahkan sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus selalu kita syukuri. Kita terima kasih sama Allah. Makin sering kita hadir majelis, makin sering kita kaji ilmu, makin sering kita bersalawat kepada Nabi dan seterusnya,
makin sesering itu pula Allah akan curahkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum patennya, hukum dasarnya sudah Allah beritahu dari jauh-jauh hari. Ayat Quran yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka saya akan tambah kenikmatan. Salah satunya adalah kenikmatan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pilihan Allah di malam hari ini mengumpulkan kita di dalam masjid ini menjadi alasan sebab kuat Allah untuk memulangkan kita dari masjid ini dengan dosa yang telah diampuni dari Allah. Menjadi alasan kuat bagi Allah untuk memulangkan kita dari masjid ini untuk dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi alasan kuat bagi Allah untuk memulangkan kita dari majlis ini dengan membawa taufik yang lainnya, membawa kenikmatan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Senang hati ini bisa berkumpul di sini. Bapak Ibu, ketahuilah kita duduk di sini bukan kebetulan. Kita duduk di sini bukan karena saya ada acara di Weda terus saya bisa duduk di masjid Imam Bonjol ini. Duduk di sini Ibu Bapak bukan karena ada flyer di depan bahwa akan ada Habib Abdurrahman dan saya hadir sehingga Ibu Bapak yang biasa tidak datang mungkin datang ke masjid ini. Ketahuilah ini semua bukan kebetulan Bapak Ibu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, jika Allah ingin mentakdirkan sesuatu sangat mudah bagi Allah. Allah nggak perlu usaha, nggak perlu upaya, nggak perlu capek, cukup 2 huruf. Jika Allah ingin mentakdirkan sesuatu, Allah cuma pakai kaf dan nun, maka jadi apa yang diinginkan oleh Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun. Maka setelah kun Allah sambung dengan fayakun. Fa di sini litartib. Kalau misalkan antara kun dan terjadi, kun itu kan jadilah, fayakun maka terjadi. Jika Allah menginginkan ada jeda antara Allah bilang jadi maka terjadi, Allah tidak pakai fa, Allah pakai thumma. Karena thumma itu litakid, masih ada jeda. Tapi Allah pakai fa karena jika Allah bilang hidup, hidup. Allah bilang mati, langsung mati. Allah bilang kaya, langsung kaya. Allah bilang miskin, miskin. Maka nggak aneh banyak orang yang lagi kaya raya tiba-tiba jatuh bisnisnya, jatuh hartanya sehingga dia jatuh miskin. Hanya hitungan detik dia jatuh miskin, dia jatuh bangkrut. Itu kekuasaan kunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tahukah kita Bapak Ibu bahwa Nabi SAW menjelaskan Allah itu kalau menciptakan sesuatu, memberikan kun terhadap sesuatu, Allah tidak pernah asal-asalan. Termasuk Allah mengkunkan kita semua untuk duduk di masjid Imam Bonjol ini di malam hari ini. Allah tidak pernah asal-asalan. Pasti ada hikmah dan tujuan Allah kenapa kumpulkan kita dalam satu perkumpulan di malam hari ini. Nabi bilang, "Idza aradallahu syai'an hayya'al asbab." Nabi bilang jika Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah akan persiapkan sebabnya. Kita ambil satu contoh. Allah tidak akan lahirkan seorang anak ke muka bumi tanpa Allah siapkan sebabnya. Dengan Allah takdirkan manusia menikah suami dan istri dan kemudian menjadikan satu sebab terlahirlah seorang anak di muka bumi. Allah ingin persiapkan ulama, Allah ingin ciptakan ulama. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba seorang anak lahir lulus SD terus jadi ulama, tidak. Allah persiapkan santrinya, Allah persiapkan pelajar agamanya sehingga dia mempelajari agama bertahun-tahun baru dia jadi ulama. Pembisnis tidak tiba-tiba langsung kaya raya. Kang Subah bunyi ini. Kang Subah bunyi ini. Tambah 10 menit lagi ya. Minta 10 menit lagi, sedikit saja. Orang pembisnis enggak tiba-tiba kaya, pasti ada usahanya dulu. Ada usaha dulu baru jadi orang kaya. Lah sekarang kita semua bawa pertanyaan, kira-kira apa hikmah dan tujuan Allah takdirkan kita malam hari ini kumpul di tempat seperti ini? Kira-kira apa? Kita kumpul bersama-sama dari awal, kita baca mulai Al-Quran, sholat berjamaah, terus mendengarkan hadis Nabi,
sampai bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang lisannya cekatan. Ketika disebut nama Muhammad, maka lisannya langsung Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa kira-kira hikmah Allah kumpulkan kita di malam hari ini? Ketahuilah, sedikit-sedikitnya ada 2 hikmah besar yang Allah ingin tunjukkan kepada kita dikumpulkannya kita di dalam majlis seperti ini. Yang pertama hikmahnya adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita, seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang di dalamnya membahas sesuatu yang ujungnya adalah mencari ridha Allah dan mencari kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW, merupakan perkara yang mulia, perkara yang agung, bukan perkara yang biasa. Salah satu hikmahnya itu Allah ingin kumpulkan kita dalam seperti ini, dan Allah takdirkan lisan saya dan lisan Habib Abdurrahman untuk berbicara tentang kemuliaan di dalam majlis ini. Karena kan saya berbicara, beliau pun berbicara, tidak satu huruf keluar dari lisan kami kecuali itu diinginkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di malam hari ini saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa nama kita, diri kita pada malam hari ini sedang menjadi trending topik di sisi Allah, sisi malaikatnya, dan di sisi alam barzah, di alam arwahnya sana. Tendensinya apa Habib mengatakan kita menjadi trending topik? Ya, di dalam salah satu hadis qudsinya Allah mengatakan, apa kata Allah? Ma min qaumin yadhkurunallah. Tidak satu kaum menyebut-nyebut Allah, mengingat-ingat Allah, atau mengingat sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, seperti ilmu-ilmu agama yang tadi kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Tidaklah ada satu gerombolan menyebut Allah dan mengingat Allah, illa, kecuali kata Allah. Jadi kalau ada istisna, orang pesantren bilang ada istisna jatuh setelah nafi, itu bimakna al-itsbat. Ada ilah jatuh setelah nafi, maka yang jatuh setelah ilah ini berarti itu yang terjadi. Illa, kecuali. Apa? Hafat bihimul malaikah. Itu yang pertama. Akan dibentangkan sayap para malaikat. Untuk apa? Untuk menjadi pijakan kaum yang berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau boleh saya bilang, di malam hari ini, orang ternate mana yang paling mulia, orang ternate mana yang paling beruntung? Orang ternate yang sedang duduk di dalam masjid Imam Bonjol. Kenapa? Kata orang yang sadar, kata ada duduk begini, itu malaikat dia taruh dia pung sayap di bawah ketong kaki pung badan ini. Ada orang ternate yang jalan di depan, baru malaikat buka apa? Buka dia pung sayap jadi karpet jalan begitu. Nah, tapi kita orang duduk dari mulai masuk tadi itu malaikat buka karpet. Zahirnya mungkin karpet masjid, tapi di batin, di hal yang tidak terlihat ada sayap malaikat yang sedang kita duduki. Kemuliaan luar biasa. Terus apa setelah itu? Hafat bihimul malaikah wa ghasyiyathumur rahmah. Diliputi kasih sayang Allah. Sehingga ketika kita duduk dari awal sampai akhir ini, nggak ada satupun dari antara kita yang ingat sama utang. Ada yang ingat utang? Nggak ada. Karena ketenangan dan tumakninah, kenyamanan Allah taruh di dalam hati kita malam hari ini. Mungkin kalau di luar kita bawa motor, lagi ngojek, apalagi jalan antar anak, itu mungkin masih keinget utang. Tapi bapak-bapak saya lihat muka-mukanya, muka-muka lupa hutang semua. Betul gak sih? Kenyamanan, ketenangan yang Allah berikan di dalam hati. Kayak seandainya Allah wafatkan kita semua malam hari ini, kita kayak ada harapan bisa masuk ke dalam surga. Karena kita merasa nyaman. Itu rahmat yang Allah tebarkan di dalam majlis-majlis ilmu. Lebih lagi dari itu Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi kemuliaan luar biasa. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah banggakan nama-nama kita semua di hadapan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta sana, yang ada di langit sana. Jadi misalkan ada salah satu dari ketong yang namanya Agus misalkan,
Itu Allah sedang sebut Agus bin Ahmad di depan para malaikat. Allah sedang banggakan, Allah bilang, malaikat, lihat ini ada Agus di Masjid Imam Bonjol sedang mengingat saya. Dia sedang menyebut saya. Saya bangga dengan Agus ini. Disebut nama dia. Adakah kemuliaan yang lebih mulia ketika nama kita disebut oleh Allah? Seandainya Bapak di sini semua yang hadir, tiba-tiba ada presiden mau kunjungan ke Ternate. Begitu presiden sampai di bandara, langsung presiden sebutlah misalkan, Bapak bernama siapa? Bapak bernama siapa? Siapa? Dani. Begitu presiden sampai di bandara, presiden bilang, mana Dani? Coba cari Dani. Presiden sebut nama Dani. Baru orang Imam Bonjol bilang, ih Dani ini dia siapa? Kok bisa presiden sebut dia pung nama? Kalau presiden menyebut nama kita saja, kita merasa mulia. Kita merasa agung. Apalagi sampai disebut Dani namanya di depan presiden. Dani jalan dari sini ke bandara, pergi buat ketemu presiden, jalan semua dibuka, polisi semua kawal. Karena ini presiden yang sebut dia pengnama. Maka bagaimana jika yang menyebut kita adalah zat yang insya Allah Presiden Republik Indonesia dalam satu hari tidak kurang 17 kali sujud kepada zat tersebut. Insya Allah pejabat setinggi apapun, orang kaya setinggi apapun, ulama sebanyak apapun ilmunya, dalam satu hari tidak kurang 17 kali ruku kepada zat tersebut. Dialah zakarahumullahu fiman indah. Dialah Allah Subhanahu yang menyebutkan kita, nama kita sekarang di hadapan para malaikat. Maka ini kemuliaan besar Bapak Ibu. Majelis-majelis taklim seperti ini adalah keagungan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.